Video ini sebagai tugas 3 dalam mata kuliah perancangan web pembelajaran mengenai media pembelajaran menggunakan LMS Moodle untuk kelas daring. Aplikasi yang digunakan saat ini adalah Moodle Cloud, interaksi proses pembelajaran yang meliputi interaksi peserta didik dengan pendidik, interaksi peserta didik dengan materi, dan interaksi antar peserta didik. Setelah ini, kita akan membuat menu yang akan digunakan oleh peserta didik. Langkah yang pertama adalah dengan membuat akun pada Moodle Cloud. Namun karena saya sudah memiliki akun, maka langkah selanjutnya adalah membuat kelas. Kita setting bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian klik Turn Editing On dan tambahkan kursus baru. Kemudian kita isi sesuai dengan perintah. Kemudian kita atur tanggal mulai kursus dan tanggal berakhir kursus. Pada bagian ini tidak wajib, namun jika ingin digunakan silahkan diganti. Klik simpan dan tampilkan. Tugas kita selanjutnya adalah dengan menambahkan aktivitas atau sumber pada sesi-sesi yang telah kita tentukan. Kita buat form kehadiran untuk peserta didik. Klik pada kehadiran, kemudian setelah itu klik tambahkan. Kita tulis keterangan kehadiran pada pertemuan pertama. Kita isi deskripsi. Oke, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Setelah kita membuat daftar kehadiran, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan materi pelajaran. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer. Berisi materi pengayaan 1. Kemudian kita masukkan file yang sudah kita sediakan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat forum diskusi. Kita tulis forum diskusi pertama atau forum diskusi 1. Kemudian kita masukkan soal diskusi. Jelaskan secara singkat mengenai sejarah perkembangan komputer menggunakan bahasa Anda sendiri. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, melalui forum diskusi inilah para peserta didik dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada pertemuan kedua, membuat daftar kehadiran, kemudian memasukkan materi pada pertemuan kedua yang telah kita sediakan sebelumnya, yaitu materi mengenai perangkat keras pada komputer. Kemudian pada sesi kedua kita juga membuat diskusi
seperti yang terdapat pada sesi pertama atau pertemuan pertama. Kemudian pada sesi ketiga kita juga membuat daftar kehadiran peserta didik, mengisi materi pengayaan pada pertemuan ketiga, serta membuat diskusi. Diskusi pada pertemuan ketiga ini berupa materi perangkat lunak pada komputer. Nah, pada sesi 3 ataupun pertemuan ketiga ini terdapat tugas yang wajib dikerjakan oleh para peserta didik. Nah, pada tugas 3 ini berupa pertanyaan-pertanyaan dari materi yang kita pelajari dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Dan tugas 3 ini harus dikerjakan sebelum batas waktu pengumpulan. Nah, setelah kita telah membuat soal pada tugas pertama ini, selanjutnya kita dapat mengatur waktu awal diberikan tugas serta jatuh tempo tugas. Oke, kita atur tanggalnya dan juga bulan. Kemudian tipe pengajuan berupa berkas, kemudian jumlah maksimum berkas yang diunggah, ukuran serta tipe berkas yang diterima, yaitu berkas berupa dokumen. Oke, setelah kita berhasil membuat tugas, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan umpan balik pada peserta didik. Pada sesi umpan balik ini berisikan kesan dan juga pesan bagi peserta didik mengenai pengalaman selama melakukan proses pembelajaran melalui model CLUT. Kemudian masukan dari para peserta didik akan menjadi bahan pertimbangan pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.